Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal USNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 42. Kita baca dulu. Asam kromat merupakan oksidator yang dapat digunakan dalam beberapa reaksi organik. Selain itu, asam kromat juga merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan pada proses pelapisan logam. Di dalam air, asam kromat mengalami reaksi kesetimbangan dua tahap, yang masing-masing memiliki nilai Ka1 sama dengan 5 dan Ka2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4. Bila suatu larutan asam kromat memiliki pH 6,12, maka perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat adalah... Oke, sebelum kita menganalisa lebih lanjut, kita harus tahu dulu rumus kimia dari asam kromat ya. Kenapa? Nanti akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal. Pertama, rumus kimia asam kromat itu H2CrO4, ion kromat itu CrO4 2-, ion hidrogen kromat itu HCrO4-. Nah, kenapa kita perlu tahu rumus kimia ini? Karena yang ditanyakan adalah perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat. Nah, kita harus tahu kan kromat itu yang kayak gimana, hidrogen kromat itu yang kayak gimana. Nah, tapi sebenarnya kalaupun teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa memisalkan asam kromat sebagai H2A, itu boleh. Ion kromat sebagai A2-, ion hidrogen kromat sebagai Ha-, itu juga boleh. Gitu ya. Nah, sekarang dari yang ditanyakan itu perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat. Berarti goal atau tujuan di soal ini adalah mencari konsentrasi CrO4 2- per konsentrasi HCrO4-. Nah, itu berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus menguasai sebuah konsep, yaitu konsep kesetimbangan asam basa. Kita list dulu data yang diketahui di soal. Di sini dibilang asam kromat itu memiliki Ka1 sekian, Ka2 sekian, dan pH 6,12. Kita tuliskan terlebih dahulu. Data dari soal kita dapat Ka1 5, Ka2 1,5 kali 10 pangkat min 4, dan H+, meskipun di sini nggak diketahui H+-nya ya, diketahui pH. Tapi H+ itu bisa dicari dengan cara 10 pangkat minus pH. Karena pH-nya 6,12, maka H+-nya adalah 10 pangkat minus 6,12. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari perbandingan konsentrasi ini, kita tinjau dulu reaksi ionisasi asam kromat. Di sini disebutkan ada dua tahap ya, kesetimbangannya atau ionisasinya. Nah, apa saja itu? Karena asam kromat ini adalah asam, ya, asam itu kan kalau dalam air melepas H+. Maka ionisasi pertama itu asam kromat melepas H+ menghasilkan HCrO4-. Nah, HCrO4- ini masih punya H nih. Tinggal dilepas lagi untuk reaksi tahap 2. Seperti ini. Nah, masing-masing reaksi ini dia memiliki ungkapan tetapan kesetimbangan. Untuk yang reaksi tahap 1 itu Ka1 sama dengan ya konsentrasi produk saling dikalikan dibagi konsentrasi reaktan. Kalau untuk reaksi tahap 2 ya pakainya Ka2. Sama, konsentrasi produk saling dikalikan dibagi konsentrasi reaktan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah CrO4 2- dan HCrO4-. Yang ada CrO4 2- dan HCrO4- itu adalah nih di Ka2 ya. Jadi kita akan pakai Ka2. Oke, kita masukkan saja yang sudah diketahui. K2 itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kita tulis dulu 1,5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan H+nya 10 pangkat min 6,12. 10 pangkat minus 6,12. Dikali konsentrasi CrO4 2- per konsentrasi HCrO4-. Ini tinggal kita pindah ruas saja ya, supaya kita dapat perbandingan CrO4 2- sama HCrO4-. Ini jadinya kalau kita pindah ruas adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 6,12. Ini dari sini ya, pindah ke bawah. Seperti ini. Langsung saja kita hitung, maka kita akan dapat perbandingan CrO4 2- dan HCrO4- sebesar. Ini saya ketemu perbandingan CrO4 2- terhadap HCrO4- sebesar 19,5.
7,7. Besar sekali ya. Ini kok nggak ada jawabannya ya? Oke. Saya cek dulu di soal aslinya ya. Siapa tahu saya salah ketik data. A few moments later. Oke guys, ketemu kesalahannya. Jadi di sini saya salah ketik di bagian KA2 ya. KA2 ini harusnya 1,5 kali 10 pangkat minus 6, bukan minus 4. Nah, ini jadinya minus 6 ya. Kemudian berarti di sini kita harus ganti juga. Ini minus 6. Ini juga jawabannya berarti salah. Ini kita perlu ganti juga. Nah, kalau seperti ini, baru kita dapat perbandingannya adalah 2 atau 2:1. So, jawabannya adalah yang E. Oke, mungkin sampai sini dulu aja pembahasan soal kita kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.